Tema kita pada pagi hari ini berharga di mata Tuhan. Ya, berharga di mata Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1, 2 dan sampai ayat 5. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semua? Yesaya pasal yang ke 43 ayat 1 dan 5. Temanya yaitu berharga di mata Tuhan. Coba kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semua? Amin. Nah, coba kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang berfirmanlah Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui laut, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh kamu yang kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai negerimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, nah ini kisah Israel dengan Allah. Allahnya itu Allah Israel ya, Allah kita juga ya. Nah ini tentang Yakub. Kalau kita lihat di situ ya, seperti tema kita berharga di mata Tuhan. Ya, orang yang dipanggil Tuhan pasti ya dia berharga di mata Tuhan. Nah, seringkali kita nggak ngerti panggilan kita, sehingga kita tidak mengerti akan ya bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Yakub ya kalau kita lihat silsilah ya terbentuknya Israel, bangsa Israel itu karena dari keturunan Yakub. Yakub kan punya anak berapa? 12 suku Israel itu ya. Ya, jadi keluar 12 suku, kemudian lahirlah namanya bangsa Israel. Ya, itu pun diproses sampai di Mesir dulu kan. Di Mesir, keluar dari Mesir baru jadi ya bangsa kan. Ya, di Mesir itu belum jadi bangsa. Nanti setelah keluar dari Mesir ya baru jadi bangsa Israel. Nah, jadi dikatakan apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Ya, aku yang membentuk engkau. Kalau kita lihat bagaimana Yakub berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana dia bergumul dengan Tuhan. Dia katakan apa? Aku tidak akan melepaskan engkau. Ya, bergulat dengan malaikat. Ya, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Ya, jadi dikatakan di situ, engkau Yakub janganlah takut, aku yang membentuk engkau, hai Israel janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dan namamu dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Kita ini semua kalau kita bawa di dalam tarik ke konteks kita sekarang, kita kan sering dikatakan Israel rohani. Ya, nah ini kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sama, Israel itu ditebus dari dari Mesir kan, dari perbudakan di Mesir. Ya, harus ada korban korban darah itu kan. Ya, terakhir Israel keluar dari Mesir karena sudah banyak tulah, berapa tulah itu dikasih lihat ke Firaun, tapi Firaun kan tetap keras kepala gitu kan, nggak mau melepaskan bangsa Israel. Ya, akhirnya kematian anak sulung terakhir kan. Makanya di tiap ambang pintu disuruh taruh darah anak domba, ada korban domba ditaruh di setiap ambang pintu, sehingga ketika malaikat pencabut nyawa berkeliling di Mesir, yang ada tanda anak domba, tanda darah di ambang pintunya, itu akan dilewati, tidak akan mati.
anak-anak sulung mereka kan. Ya, jadi itu gambaran kan pengorbanan Yesus kan. Darah itu pengorbanan gitu. Ya, jadi Israel ditebus dari Mesir yang biasa mereka kenal dengan Paskah. Ya, kita juga ditebus sama dengan darah yang mahal. Tuhan katakan sudah selesai, sudah lunas. Ya, kita dulu yang ada di perbudakan juga, perbudakan dosa, kemudian kita ditebus dengan darah yang mahal. Makanya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Orang yang sudah ditebus dari dosa-dosanya, ya artinya orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya sudah menjadi kepunyaan Allah. Ya, yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita tahu bahwa itu orang itu sudah ditebus? Ya. Dari mana kita kenal pohon? Dari buahnya, ya kan? Dari mana kita kenal bahwa itu adalah orang yang sudah ditebus dalam Kristus? Dari buah-buahnya. Buahnya apa? Ya, buah pertobatan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu harus ada buah-buahnya kan? Ya, kalau kita sudah ditebus Kristus berarti kita harus punya kasih. Ya. Mengasihi orang lain. Ya, kalau kita sudah ditebus Kristus, kita harus punya penguasaan diri, pengendalian diri. Ya, yang buah-buah roh itu yang harus dihasilkan. Ya. Nah, jadi kembali ke sini. Ya, Tuhan katakan, aku sudah menebus kamu dari Mesir. Ya, Mesir itu gambaran dunia. Aku telah menebus kamu dari dunia. Duniawi kamu. Dulu kita hidup dalam duniawi. Sebelum kita mengenal Kristus, sungguh-sungguh kita masih hidup di dalam duniawi. Apa yang duniawi itu? Kecemaran, kebohongan, dusta, apalagi itu yang dikatakan buanglah semua daripadamu itu kan. Baca Alkitab enggak itu? Lihat di situ kan. Ya, apalagi mabuk-mabukan, penyembahan berhala. Nah, itu kan kegiatan kita ketika kita masih di duniawi. Ya, nah itu sudah dimatikan, sudah ditebus kita dengan darah yang mahal. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan? Apabila engkau menyeberang, ini janji Tuhan kepada umat kepunyaannya kan. Pertanyaan sekarang, kita merasa ini umat kepunyaan Tuhan. Kamu merasa kamu adalah kepunyaan Tuhan. Kalau kamu merasa kamu adalah kepunyaan Tuhan, maka dikatakan seperti janji ini berlaku untuk kita juga. Tidak hanya janji ini berlaku untuk Israel, tapi janji ini berlaku untuk kita saat ini. Nah, ini yang saya pegang terus janji-janji ini. Makanya kalau saya baca Alkitab, wah ini yang menguatkan sampai pelayanan ini bisa sampai 10 tahun berjalan. Kalau enggak, mungkin sudah hanya berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah angkat tangan, sudah menyerah. Karena tidak mudah. Ya, ini yang saya pegang itu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ini kan masalah semua ini. Ya, benar nggak? Sungai itu bahaya kan? Nah, yang saya katakan, kadang kalau kita nggak pernah ngalamin susah untuk kita bersyukur. Ya, karena kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita. Ya. Nah, kembali di sini, jadi dikatakan untuk Israel apabila engkau menyeberang, Tuhan yang menyertai. Yang saya katakan tadi di perikop kita berharga di mata Tuhan. Harus disadari ketika Tuhan memanggil kita, ya pasti Tuhan akan menyertai kita. Ya, masalah ada pasti masalah. Siapa bilang hidup itu tidak ada masalah? Ya, kalau nggak ada masalah kita udah mati gitu loh. Ya, masalah itu kita nggak tahu, kita ibadah seperti ini kalau dari sini ada masalah. Ya udah biasa dalam hidup itu, masalah itu sudah biasa. Ya, tapi masalah bukan untuk kita hindari. Masalah untuk kita jalani. Dan kita percaya kita bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melewati masalah itu. Harus dihadapi, jangan pernah menghindari masalah. Harus dihadapi. Nah, jadi kata apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sebesar apapun masalah, kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Ya, saya katakan dari awal, masalah itu selalu ada. Apakah katanya Pak Pendi nggak ada masalah? Masalahnya juga banyak. Tapi kalau kita menyerah di situ berarti selesai kan? Ya, harus dihadapi. Gimana menyelesaikan? Tiap angkatan beda-beda masalahnya. Angkatan ini beda masalahnya.
Ya, besok beda masalahnya. Ya mungkin angkatannya akan datang lagi beda masalahnya. Ya, jadi harus dihadapi. Itu udah risiko. Ya bukan kita harus hindari. Ya, sama kalau hidup, siapa bilang kamu kalau kita berpikiran hidup itu hanya enak, ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Hidup itu kan selalu ada masalah. Ya. Nah, itu sudah apa? Konsekuensi dari dosa nenek moyang kita kan, Adam dan Hawa sudah buat dosa, maka sudah tanah sudah dikutuk, berarti kita harus bersusah payah untuk mencari hasil di situ. Apa? Bumi sudah dikutuk. Ya. Jadi kita harus susah. Ya, tapi satu, setelah Yesus mati di atas kayu salib kan ada pengharapan baru kan. Aku akan menyertai kamu. Ya, aku tidak akan membiarkan kamu. Ya. Nah, kemudian dikatakan di itu ayat 3 kan, itu gambaran bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Ya, sudah di merdeka. Wah, enak merdeka. Hore kita merdeka. Tapi apakah selesai ketika merdeka? Banyak kita selesainya ketika sudah dibebaskan, sudah selesai. Padahal itu belum selesai, belum tuntas kan. Lo tuntasnya di mana? Kalau Israel dibawa dari Mesir, tuntasnya di mana? Hah? Tuntasnya di mana? Tujuan mereka dibawa dari ini kemana tujuannya? Apa? Kanaan kan? Kanaan itu yang dijanjikan, aku akan memberikan apa? Kelimpahan, susu dan madu dan segala sesuatu. Oh, bangsa-bangsa lain sudah garap di sana. Kamu tinggal datang nanti nikmati. Tapi untuk sampai di sana bukan hitungan 1-2 hari. 40 tahun untuk sampai di sana. Ya, kira-kira kamu mau nggak kita masuk di PAS, tapi selesai di PAS itu 40 tahun? Ada yang mau datang ke sini? Jadi proses itu selesai di mana? Di rumah duka. Ya, prosesnya selesai di situ, di rumah duka, atau di PAS nyawa terakhir diambil ya. Itu proses selesai di situ. Kalau di rumah sakit proses selesai? Belum kan? Harus menderita lagi, ditusuk sama jarum, kasih masuk obat. Waktu saya dioperasi gigi, harusnya 4 obat lagi mau dikasih masuk. Gila tuh. Satu masuk itu ada 5 suntikan. 5 itu. Satu selesai, satu terakhir udah bengkak di sini. Saya udah nggak usah lah, udah ini. Dia bilang ya sudahlah, sudah. Ya sudah. Gila tuh, obat banyak sekali dikasih masuk kan. Ya masih menderita juga kan. Ya. Setelah selesai disuntik, dikasih impus, aman kan, agak nyaman ya. Giliran dicabut lagi, aduh, pening lagi gitu kan. Jadi penderitaan itu selesai di apa? Di rumah duka atau di rumah sakit pas nyawa dicabut. Selesai. Yang menderita selanjutnya siapa? Keluarga. Harus mikirin dikubur di mana. Kalau orang tua aja mau dipotongkan berapa lagi, apa lagi. Ya, menderita, giliran keluarga menderita. Kok enak tinggal baring-baring kan? Ya. Nah itu. Jadi bersyukurlah ya bahwa kita ada proses yang harus kita lewati. Ya, ada proses. Ada proses di SMA, SMK, ada proses nanti di kerjaan pun masih ada proses kan. Israel itu endingnya ujungnya di Kanaan sebenarnya kan. Tapi 40 tahun diproses. Hanya 2 yang lulus. Dari 1 juta lebih itu hanya yang keluar dari Mesir itu 1 juta lebih, hanya 2 yang lulus. Coba bayangkan. Itu proses ya. Tapi dikatakan Tuhan akan menyertai sampai akhir. Saya katakan lagi, masalah bukan dihindari tapi harus dihadapi. Jangan pernah menyerah menghadapi masalah, tapi masalah itu harus dihadapi. Ya, jangan kita menyerah. Nah, terakhir dikatakan di ayat 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Berharga. Kita semua itu berharga. Kamu harus sadari itu, kamu berharga di mata Tuhan. Selain berharga apa? Mulia kan? Mulia dan aku mengasihi engkau. Sudah berharga, sudah mulia, dikasihi lagi. Nah, sadar nggak kita ini yang Tuhan buat sama kita kan? Kalau kamu udah dikasihi, kamu berharga, kamu mulia, harusnya selalu yang keluar dari mulut kita apa? Bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Israel sudah dikeluarkan dari mereka kan sudah menjerit-jerit di Mesir kan, mengeluh, diperbudak.
udah menderita. Bahkan semakin bertambah jumlah mereka, orang Mesir ketakutan, makanya harus dibunuh. Siapa yang perawat itu yang harus disewa, disuruh Firaun, kalau ada anak-anak laki-laki langsung dibunuh. Jadi orang Israel semakin terjepit. Ya, semakin terjepit, mereka berteriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Makanya Tuhan turun tangan, membebaskan mereka. Pakai Musa, udah disiapkan, lari dulu disiapkan sana, baru kembali dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar. Lari ke Midian kan. Di Midian kerjanya apa? Ya, bukan direktur. Belum ada ya. Jadi jaga kambing domba kan. Gembala. Berapa tahun di sana dia? 40 tahun. Baru kembali ke Mesir lagi. Dipersiapkan Tuhan 40. Semua orang yang mau dipakai Tuhan pasti dipersiapkan Tuhan. Tidak ada yang dadakan gitu. Tuhan sudah persiapkan. Dan itulah bagaimana proses Tuhan mempersiapkan orang yang mau dipakai. Itu proses. Diproses. Musa diproses. Dia coba bayangkan Musa. Enak di istana kan. Diangkat anak sama putri Firaun. Tapi tiba-tiba apa? Ada masalah ketika dia mau nolong bangsanya. Coba bayangkan. Dia mau nolong bangsanya tapi bangsanya malah menjatuhkan dia kan. Akhirnya dia lari kan. Lari ke Midian. Dibentuk sama Tuhan, dipersiapkan untuk membawa mereka. Setelah dibawa dari Mesir, apa yang bangsa Israel lakukan? Ya, senang-senang dulu kan. Tapi setelah berjalan ketemu laut, dikejar pasukan Firaun dari belakang, di depan laut Teberau. Apa yang mereka ngomong? Ini Musa memang gak ada kuburan di Mesir, kita dibawa ke tempat ini. Mati. Selesai. Ya, dia hanya melihat, tapi dia gak melihat kebesaran Tuhan. Ya, di tengah masalah, masih ada satu kekuatan yang mampu menolong kita, yaitu Tuhan. Di tengah kemustahilan, disitulah kamu harus mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin suatu waktu akan kamu melihat kemustahilan, gak mungkin saya bisa sampai di Jawa, gak mungkin saya bisa kuliah, gak mungkin saya bisa sampai ke luar negeri misalnya nanti. Tapi ketika kamu merenungkan kembali, oh ya, Tuhan bawa saya ke sini, Tuhan bawa saya ini Tuhan sedang memproses saya untuk satu sampai ke Kanaan. Israel udah bersungut-sungut kerjanya, saya bersungut-sungut. Pada ketika tuh laut terbelah ke sana baru, oh iya ya. Apakah setelah selesai mati semua pasukan Firaun ditenggelamkan di laut itu, dunia dikalahkan, Tuhan yang menang, sampai di sana selesai enggak? Ada proses berikutnya lagi kan? Ada prosesnya berikutnya lagi. Dia percaya sama Tuhan bahwa setiap proses itu pasti saya bisa lewati karena Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu dikatakan di ayat 5, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan takut, aku ini menyertai engkau. Tuhan yang menyertai. Ya, perjalanan pas saya tidak pernah takut karena Tuhan yang menyertai. Ya, kalau Tuhan bilang selesai hari ini, pulangkan semua. Saya taat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lanjutkan. Masih ada generasi berikutnya yang akan ditolong. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Tuhan yang menyertai. Ya. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Dari timur, dari barat. Bicara cucu itu kelanjutan kan? Tidak akan selesai di sini. Akan ada orang yang disertai Tuhan, itu akan selalu dinamika hidupnya itu akan selalu berkelanjutan. Dia tidak akan pernah menyerah di satu titik. Tapi dia akan selalu lanjut sampai seperti yang Tuhan inginkan. Israel itu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kenyataannya Israel tidak bisa lakukan itu. Ya, akhirnya mereka yang diracuni sama dunia. Ya, akhirnya apa? Tuhan harus turun tangan, buang mereka semua. Ya, akhirnya selesai. 10 suku tidak pernah kembali. Hanya 2 suku. Kemudian dilanjutkan dengan Tuhan yang harus turun sendiri dalam rupa manusia, yaitu Yesus sendiri. Ya, karena Israel yang tadi diharapkan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa tidak bisa menjalankan. Akhirnya Tuhan sendiri yang turun lewat 2 suku itu, keturunan Daud kan, Yehuda. Yesus datang ke dalam dunia, ya, untuk mendamaikan semua yang sudah ini. Jadi bersyukur, kita bersyukur dan jangan pernah menyerah pada keadaan, tapi selalu bersyukur. Dasar kita untuk bersyukur selalu ada. Kita ada sampai saat ini, ya, semua karena Tuhan. Ya, saya katakan kita hidup sampai hari ini semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi
Jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk menyanyi. Ya, saya katakan tadi, kalau kita melihat kebutuhan kita besar sekali. Ya, tapi saya hanya melihat Tuhanku lebih besar daripada kebutuhan yang ada di PAS. Itu doa saya. Tuhanku lebih besar daripada kebutuhan yang ada di PAS. Kamu udah lihat kan? Itu kasarnya kita hitung. Kita nggak hitung semua. Kalau kita hitung semua, lebih dari itu. Itu 27 juta itu hanya untuk makan saja. Ya, kita belum hitung yang listrik, bangunan, sekolah, besar sekali. Makanya saya bilang Tuhanku luar biasa. Hanya itu, Tuhanku itu luar biasa. Kalau Tuhan buat sampai saat ini seperti ini, pasti Tuhan. Saya katakan sampai di mana Tuhan bawa, sampai di situ aku berhenti. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Biarlah kita selalu bersyukur